Pernahkah kamu merasa setiap kali dekat dengan seseorang, entah kenapa hidupmu terasa berat? Urusan kecil jadi rumit, rencana baik sering gagal, bahkan hal-hal sederhana pun bisa memicu pertengkaran. Padahal kalian saling mencintai, saling menghargai, tapi tetap saja ada sesuatu yang seperti menolak kebersamaan itu. Nah, bisa jadi ini bukan tentang perasaan semata, tapi tentang energi weton yang saling bertabrakan. Terutama kalau salah satu dari kalian lahir di weton pon dan yang lainnya di weton pahing. Dua weton ini sama-sama kuat. Keduanya punya aura yang tegas, tajam, dan penuh wibawa. Namun, jika energi mereka bertemu tanpa keseimbangan, yang terjadi justru benturan besar, baik di dunia lahir maupun di ranah batin. Malam ini di channel Khodam Sejati kita akan membahas secara lengkap tentang 7 keburukan yang bisa terjadi jika weton pon bertemu dengan weton pahing. Dan tentu saja bagaimana cara menetralkan energinya agar tidak membawa kesialan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk para sahabat spiritual semua. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat kita menggali rahasia kehidupan, membaca tanda-tanda alam, dan menelusuri makna batin di balik garis tangan, weton, serta energi spiritual yang mengiringi setiap langkah manusia. Di sini, kita tidak hanya membahas hal mistik semata, tetapi juga bagaimana setiap tanda bisa menjadi petunjuk untuk menata diri, memperbaiki nasib, dan menemukan keseimbangan hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Khodam Sejati. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap kali kami membagikan ilmu baru tentang weton, energi gaib, atau rahasia spiritual, kamu tidak pernah ketinggalan. Dukunganmu adalah energi bagi kami untuk terus menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat bagi jiwa dan kehidupan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita tarik napas pelan dan ucapkan dalam hati. Segala yang datang padaku adalah pelajaran. Setiap tabrakan adalah panggilan untuk seimbang. Aku menerima, aku memahami, aku menenangkan diri. Ingat sahabatku, setiap weton tidak diciptakan untuk membawa keburukan. Yang ada hanyalah energi, dan energi bisa kita arahkan. Jadi, meskipun weton pon dan pahing sering disebut tidak cocok, bukan berarti harus berakhir buruk. Selama kita paham cara mengelola energi itu, semuanya bisa menjadi berkah. 7 keburukan jika weton pon bertemu weton pahing. 1. Energi dominan yang bertabrakan baik pon maupun pahing, keduanya sama-sama kuat secara spiritual. Pon punya energi yang stabil, dalam, dan tenang seperti air. Sedangkan pahing membawa getaran cepat, tegas, dan penuh semangat, seperti api yang menyala. Ketika dua energi ini bertemu tanpa penyeimbang, yang terjadi adalah benturan karakter. Pon cenderung diam tapi keras kepala, sementara pahing ingin mengatur dan mengendalikan. Akibatnya, hubungan mereka mudah memanas. Tidak jarang, dalam hubungan cinta atau pertemanan, keduanya merasa ingin memimpin dan sulit saling mengalah. Dalam hitungan Jawa, ini disebut tabrakan unsur dominan, 2 raja dalam 1 istana. Dan ketika 2 energi penguasa bertemu tanpa keseimbangan, akan selalu ada perang kecil dalam batin masing-masing. 2. Rezeki sulit mengalir, salah satu dampak paling sering dialami pasangan pon dan pahing adalah rezeki yang terhambat. Meski keduanya rajin, cerdas, dan pekerja keras, namun hasilnya sering tidak sesuai harapan. Bisa jadi usaha berjalan lancar, tapi uang cepat habis. Atau setiap kali satu pihak naik rezekinya, pihak lain justru tertimpa masalah.
Dalam hitungan Neptu, gabungan Pon dan Pahing menciptakan nilai yang disebut berat segara. Artinya mudah tenggelam oleh beban kehidupan jika tidak pandai menyeimbangkan diri. Kunci utamanya adalah saling mendukung, bukan saling bersaing. Sebab energi Pahing yang panas bisa menguapkan keberuntungan Pon yang bersifat tenang. 3. Hubungan mudah panas. Dalam hal emosi, kombinasi ini benar-benar seperti api dan air. Pon mudah tersinggung, tapi memilih diam, sedangkan Pahing cepat marah dan ingin segera menyelesaikan masalah dengan cara frontal. Kalau tidak dikendalikan, perbedaan gaya ini bisa menimbulkan pertengkaran tanpa akhir. Perdebatan kecil bisa berubah jadi ledakan besar, hanya karena keduanya tidak mau menurunkan ego. Bahkan dalam pertemanan atau kerjasama, energi mereka sering naik turun, cepat akrab, tapi juga cepat renggang. Inilah mengapa banyak hubungan Pon dan Pahing sulit bertahan lama tanpa kedewasaan spiritual. 4. Aura keberuntungan menurun. Dalam perhitungan weton Jawa, Pon dan Pahing masing-masing memiliki aura kuat. Namun ketika bertemu, dua kekuatan ini saling menekan, bukan menambah. Akibatnya, aura keberuntungan yang biasanya bersinar terang menjadi meredup. Pemilik weton Pon bisa merasa sering sial, mudah kehilangan kesempatan, atau bahkan dijauhkan dari orang-orang baik. Sementara pemilik weton Pahing merasa seperti kehilangan arah atau semangat hidup. Energi ini membuat jalan hidup mereka terasa lebih berat dibanding biasanya. Namun, perlu diingat ini bukan hukuman. Ini tanda bahwa mereka perlu bertransformasi, belajar merendahkan ego, dan menemukan titik keseimbangan batin. 5. Gangguan spiritual dan emosional. Pertemuan dua weton ini juga bisa menimbulkan gangguan batin. Seseorang bisa mengalami mimpi buruk berulang, merasa gelisah tanpa sebab, atau mudah tersulut emosi. Dalam kejawen, hal ini disebut tabrakan hawa, di mana getaran spiritual dua jiwa saling menolak satu sama lain. Bahkan dalam rumah tangga, energi negatif ini bisa menciptakan suasana dingin, sering salah paham, atau jarak emosional yang tidak terlihat. Salah satu merasa tidak dihargai, sementara yang lain merasa tidak dimengerti. Jika tidak disadari sejak awal, hubungan seperti ini bisa perlahan terkikis oleh rasa lelah dan kebingungan. 6. Sulit menyatukan tujuan hidup. Pon dikenal berhati-hati dan penuh perhitungan. Sementara Pahing cenderung cepat bertindak dan ambisius. Satu ingin berjalan pelan, tapi pasti. Satu lagi ingin berlari dan menembus batas. Ketika dua arah berbeda ini bertemu, maka perjalanan hidup terasa seperti kapal dengan dua nahkoda, sulit mencapai pelabuhan yang sama. Satu menarik ke timur, satu menarik ke barat. Dalam hubungan kerja sering muncul kesalahpahaman. Dalam cinta sering timbul rasa tidak sejalan. Padahal keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi, asal mau menurunkan ego dan mengutamakan harmoni, bukan kemenangan. 7. Daya tarik yang salah arah ini adalah paradoks terbesar antara Pon dan Pahing. Mereka saling tertarik dengan sangat kuat di awal, seperti magnet yang tidak bisa terpisahkan. Namun, setelah semakin dekat, yang muncul justru rasa tegang, cemburu, dan saling menyalahkan. Energi mereka menarik, tapi sekaligus menolak. Hubungan terasa intens, tapi tidak menenangkan. Kadang terasa manis di luar, tetapi melelahkan di dalam. Inilah tanda klasik hubungan Pon dan Pahing. Penuh gairah di awal, namun berat jika tidak diimbangi dengan kesabaran dan kesadaran batin. Makna spiritual di baliknya sahabatku dalam pandangan leluhur Jawa, Pon berasal dari unsur tanah dan air, lambang kestabilan dan kedalaman. Sementara Pahing berasal dari unsur api dan angin, lambang perubahan dan kekuatan.
Jika keduanya bertemu tanpa keseimbangan, maka tanah bisa mengeras, air bisa mendidih. Tapi jika mereka mau saling memahami, keduanya justru bisa menciptakan kehidupan baru. Api yang memberi hangat dan air yang memberi kesejukan. Jadi jangan langsung takut atau menjauh. Yang penting adalah mengenali sifat alami diri masing-masing dan belajar menyalurkan energi itu ke arah yang baik. Cara menetralisir energi buruk Pon and Pahingu. Untuk sahabat yang mungkin sedang menjalani hubungan Pon dan Pahing, berikut beberapa cara sederhana untuk menyeimbangkan energi. 1. Mandi bunga 7 rupa pada malam Jumat Kliwon. Ini membantu membersihkan energi panas dan menenangkan aura. 2. Tanam pohon kelor atau sirih di depan rumah. Keduanya dipercaya bisa menyerap energi panas dan membawa ketenangan. 3. Perbanyak doa dan zikir sesuai keyakinan masing-masing, terutama saat merasa hati gelisah. 4. Hindari membuat keputusan besar pada hari lahir weton masing-masing, karena energi pribadi sedang tinggi dan mudah bertabrakan. 5. Berpuasa Senin Kamis atau puasa mutih bagi yang mampu sebagai bentuk penyucian diri dan peredam hawa panas. Ingat, tujuan semua ini bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk menyelaraskan getaran agar hidup terasa lebih ringan dan damai. Sahabat Khodam sejati yang saya hormati, hidup ini memang penuh misteri. Kadang kita dipertemukan dengan seseorang yang begitu kita cintai, namun di saat bersamaan juga begitu sering membuat hati kita lelah. Kita berusaha memahami, kita mencoba bertahan, tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa berat, seperti energi yang tak pernah sejalan. Jika kamu dan pasanganmu lahir dengan weton Pon dan Pahing, jangan terburu-buru menganggap hubungan itu buruk. Tidak semua tabrakan berarti kehancuran. Kadang tabrakan justru adalah tanda bahwa dua jiwa besar sedang diuji untuk belajar saling menyeimbangkan diri. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa setiap manusia membawa getaran hidupnya masing-masing. Getaran itu bisa tenang seperti air atau bergelora seperti api. Dan ketika air bertemu api, memang akan muncul suara mendesis. Tapi dari proses itulah lahir uap, lahir kehidupan baru, lahir pemahaman yang lebih dalam. Begitu pula dalam hubungan antara weton Pon dan Pahing. Keduanya punya kekuatan besar. Pon dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, Pahing dengan semangat dan tekadnya. Jika dua kekuatan ini tidak dikelola dengan hati, mereka akan saling memadamkan. Namun jika disatukan dengan kasih, keikhlasan, dan kesabaran, mereka justru bisa saling melengkapi. Sahabatku, jangan biarkan hitungan weton membuatmu takut mencintai. Gunakan ilmu ini bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Karena sejatinya, takdir selalu bisa berubah jika hati kita mau berubah. Energi yang keras bisa menjadi lembut, hawa panas bisa menjadi teduh jika niat dan doa kita tulus dari dalam jiwa. Jadi, jika kamu merasa hubunganmu berat, jangan buru-buru menyerah. Cobalah perbaiki energimu dulu. Tenangkan hati, bersihkan pikiran, perbanyak doa. Kadang, yang perlu disembuhkan bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Ingatlah, keberuntungan sejati tidak datang dari cocok atau tidaknya weton, melainkan dari bagaimana kita menjaga hati agar selalu seimbang. Karena hati yang tenang adalah rumah bagi rezeki, kedamaian, dan cinta yang sesungguhnya. Maka dari itu, jadikan pembahasan ini sebagai cermin. Kalau kamu merasa energimu sering bertabrakan dengan orang lain, bisa jadi semesta sedang memintamu belajar menurunkan ego. Belajar memahami bukan hanya ingin dimengerti, belajar meneduhkan, bukan hanya ingin didengarkan. Dan ketika kamu sudah mampu berdamai dengan dirimu sendiri, semua energi buruk akan perlahan berubah menjadi keberkahan.
Yang dulu terasa berat akan menjadi ringan, yang dulu terasa jauh akan mendekat. Karena sejatinya, semua yang terjadi hanyalah permainan energi antara dua jiwa yang sedang belajar tumbuh bersama. Sahabat Kodam sejati, semoga pengetahuan malam ini menjadi penerang di jalan kehidupanmu. Semoga setiap langkahmu dipenuhi cahaya, dan setiap hubungan yang kamu jalani membawa kedamaian, bukan pertentangan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, menulis komentar positif, dan subscribe ke Khodam Sejati agar energi kebaikan terus mengalir di antara kita. Sampai jumpa di pembahasan spiritual berikutnya. Tetap jaga batinmu, tenangkan jiwamu, dan percayalah semesta selalu tahu kapan harus mempertemukan dan kapan harus memisahkan. Salam Rahayu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.